Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Wa ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, jamaah dan simpatisan Dompet Doa apa dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menapaki ke pengabdian yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini di musim pandemi, di musim wabah taun COVID-19, perlu kita siapkan mentalitas yang ada, lalu penyadaran spiritualitas yang kuat, serta bagaimana upaya-upaya ikhtiar kasabi yang harus benar-benar pantas dan di atas kemaksimalan yang kita miliki ini. Kenapa? Karena hanya dengan memahami musibah dengan benar, persepsi kita tentang musibah dengan benar, maka itu akan melahirkan sikap yang benar. Sementara sikap yang salah, persepsi yang salah terhadap musibah melahirkan juga action atau perbuatan yang tidak tepat juga. Kalau melihat konsep musibah dari mulai makna apa di balik musibah itu, apa skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik musibah. Pertama, Allah menjadikan musibah itu sebagai ibtila, sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Tidak ada manusia beriman, tidak hanya manusia biasa, bahkan manusia-manusia pilihan, Rasul-Rasul Allah, Allah uji dengan setinggi-tingginya ujian, sebesar-besarnya ujian. Ketika Rasulullah ditanya, ayyun nasi asyaddu ibtila'an, siapakah manusia yang paling tinggi ujiannya ya Allah? Maka Rasul menjawab, al-anbiya, mereka adalah para nabi, summa salihun, kemudian orang-orang yang saleh. Yakinilah di balik musibah ini ada ujian, ada penempaan al-Rabbani kepada kualitas kita, kepada kapasitas kita, tingkat ridha kita, tingkat sabar kita, tingkat tawakal kita. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masakumul ba'sa'u wad-dharra. Apakah gampang kalian mengira menjadi ahli surga padahal belum datang berita kepada kalian ketika sebuah kaum di masa lalu mereka kenyang dengan berbagai ujian yang sangat tinggi, yang sangat berat. Ini gambaran penyadaran Rabbani bahwa tidak ada manusia tanpa ujian. Ketika kita lolos dan lulus ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagialah. Kenapa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalah, in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukhtu. Allah kalau sudah mencintai sekelompok kaum, maka Allah senang mengujinya. Siapa yang ridha dengan ujian Allah, maka Allah lebih ridha lebih kepadanya. Tetapi siapa yang marah dengan ujian itu, maka Allah akan murka kepadanya. Ini gambaran bagi kita hadirin, bagaimana ujian COVID ini adalah ujian bagi kita, ibtila Rabbani, ujian dari Allah agar kita lulus. Yang kedua, musibah yang ada juga adalah bagian daripada kafarah, alias menghapuskan dosa, menghapus kekurangan, kekeliruan. Karena kita tahu ternyata dosa-dosa yang banyak dilakukan, dosa-dosa yang telah diperbuat oleh manusia, itu bisa dengan istighfar hapus dosanya. Tapi ada juga dengan melalui ujian-ujian kehidupan, melalui musibah-musibah yang terjadi. Kita ingat hadirin, pemirsa Dompet Doa apa dimanapun, bagaimana virus Amwas yang menghantam Damaskus pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun 17 Hijriah. Damaskus diserang pandemi yang hebat sekali, pandemi Amwas namanya, macam kanker kulit, berbahaya, sampai berapa jumlah yang tewas gara-gara virus itu. Sejarah menyebutkan 20.000 sahabat terbaik, 20.000 sahabat-sahabat mulia
mereka syuhada dalam musibah ini. Ibtilah dari Allah sekaligus mengkifarati dosa-dosa kehilapan mereka. Para syuhada yang gugur karena wabah, yang gugur karena pandemi, mereka lah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap sekali saudara-saudara kita, mitra-mitra kita, jamaah kita yang mungkin telah meninggal dunia gara-gara COVID, semoga mereka menjadi syuhada yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jamaah sekalian, musibah juga punya arti adalah tazkirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan, warning dari Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala kemungkaran, kezaliman, perbuatan dosa sudah melampaui batasnya. Ingat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi mulkus samawati wal ard. Semua yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Semua tentara Allah ada di langit dan di bumi. Tatkala langit dan bumi sudah merasakan kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan yang berlebihan, maka Allah kadang menggunakan musibah sebagai tazkirah, sebagai warning, agar manusia kembali kepada jalan kesucian, kembali kepada jalan kebenaran, bukan kepada jalan kemaksiatan dan hawa nafsu. Saat ini kita sangat-sangat sedih sekali ketika kebenaran sudah menjadi hal yang barang langka, ketika kezaliman dianggap sebagai sebuah kesalehan akibat pongahnya, arogannya, akibat mungkin serakahnya hawa nafsu manusia. Ini adalah memancing adanya azab, memancing adanya musibah yang Allah sediakan, yang akan dihadirkan pada saat yang tepat untuk menguji manusia, menjewer manusia, melakukan penyadaran akan kesalahan dan kesilapan manusia. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun menyadari bahwa di samping musibah itu merupakan satu penyadaran akan dhaifnya, akan lemahnya manusia di hadapan kudrah, kekuatan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan takbir yang menggema ketika musibah terjadi, apalagi musibah-musibah bencana alam, itu gambaran betapa kita lemah, betapa kita kecil di hadapan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Makanya ketika kita berbasmalah, ketika kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah, sebenarnya itu dalam rangka kita terus menyuburkan bagaimana ketergantungan kita kepada As-Samad, ketergantungan kita kepada Allah Maha bersandar, tempat bersandar kepada segalanya. Allah a'lam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah juga sebagai jemaah yang beriman maka akan menyadari pula tidak semata-mata Allah menurunkan musibah, kecuali kita harus punya kreasi, kita harus punya ilmu inovasi mengalahkan ujian yang ada. Virus yang terjadi melahirkan keniscayaan harus adanya vaksin, harus adanya kekuatan imunitas. Disinilah ilmu pengetahuan kemodernan, ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan modern wajib kita kuasai, wajib kita eksplorasi dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Agar kita ini bisa menjadi manusia-manusia tangguh di hadapan ujian-ujian kehidupan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan akal, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kuah akliyah, kekuatan intelektual, di sanalah manusia harus berbuat, manusia harus bertindak, manusia harus memperlihatkan sebagai khalifahnya di muka bumi. Dengan cara apa? Lahirkan inovasi, lahirkan terobosan-terobosan saintis agar kita semua sukses melewati ujian-ujian yang besar berupa musibah COVID-19 ini. Dan yang paling utama, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun di balik musibah ada bentuk kebersamaan kita, ukhuwah di antara kita, saling tolong menolong satu sama lainnya. Al-muslimu akhul muslim, la yadhlimhu wa la yakhdulhu. Seorang muslim adalah saudara bagi yang lainnya. Tidak boleh saling menzalimi, saling menipu, saling tidak membantu satu sama lainnya. Makanya COVID-19 adalah saatnya momentum untuk membangun ukhuwah, membangun persaudaraan sesama kita. Allahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua nilai-nilai edukasi, nilai-nilai pendidikan musibah
setidaknya mensiratkan kepada kita untuk apa? Jaga optimisme, jaga harapan-harapan besar, jaga asa-asa optimisme dalam diri kita, dan buanglah sikap-sikap pesimis. Inna ma'al usri yusra, dibalik sebesar apapun kesulitan, maka di sana ada kemudahan-kemudahan yang Allah sediakan. Yang penting jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, sadarilah sunnatullah, hukum Allah, sadarilah pesan-pesan Allah, sadarilah taujih-taujih Rabbani alias undang-undang Rabbani Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua adalah piranti kita, sarana kita menuju kebahagiaan. Kesedihan menjadi hal yang normal dalam kehidupan, kegembiraan ya dambaan bagi siapapun. Maka gembira dan sedih sebenarnya adalah sunnatullah yang harus kita hadapi. Ketika kita diberi kesedihan, di sanalah kita ingin bersandar kepada Allah yang Maha Agung. Ketika kita diberi kebahagiaan, di sana juga kita berusaha mengembalikan semuanya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kesombongan di balik keberhasilan, tak ada putus asa di balik ujian sebesar apapun. Sadarilah, nikmatilah hidup ini, senyumlah terus, menapaki jalan-jalan penghambaan yang indah, jalan-jalan kebenaran yang lurus. Pertahankan kebeningan hati, pertahankan ketetapan langkah di jalan ilahi, dan jangan terbawa kepada nafsu keserakahan yang tiada berakhir kecuali dengan kerusakan, kezaliman, serta kesengsaraan dalam segala dimensinya. Semoga ukhuwah di antara kita, kesadaran spiritual di antara jamaah muslimin dimanapun, serta bagaimana inovasi-inovasi sains bisa muncul terus di tengah pandemi 19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mencabut, meringankan beban-beban kita dengan masa Covid ini, agar kembali masjid ramai, madrasah, pesantren, pasar, tempat-tempat yang sedia kala ramai kembali kita hidupkan dengan aktivitas menghamba kepada Allah, dengan bisnisnya, dengan pendidikannya, dengan budayanya, dengan seni dan lain sebagainya. Semoga jiwa-jiwa yang suci, syuhada-syuhada Covid adalah persembahan jiwa-jiwa yang penuh dengan keridhaan di jalan Allah, di jalan ilahi, menghadap kepada ilahi Rabbi dalam penuh senyum kemenangan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga renungan singkat tentang musibah, pesan-pesan ilahi di balik musibah adalah bentuk nyata bagaimana kita menyambut musibah, ujian dengan sikap yang tepat, persepsi yang tepat, agar kita melakukan perbuatan yang tepat dengan hasil-hasil yang penuh positif, kemanfaatan, bukan kemadaratan. Wallahu a'lam bishawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.